Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Hukum Universitas Pamulang. Dengan adanya video ini, saya beserta anggota kelompok saya yang lain akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Struktur Sosial dan Hukum. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sosial hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Setiap masyarakat pastilah memerlukan suatu mekanisme pengadilan sosial agar selalu berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengadilan sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Jadi, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang sosial, masyarakat, dan kehidupan manusia antar sesama. Berikut beberapa pendapat dari para ahli ilmu sosial mengenai perbedaan antara perilaku sosial yang nyata dengan perilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada satu kesatuan antara aturan utama dan aturan-aturan sekunder atau yang disebut dengan primary and secondary rules. Aturan-aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan sekunder yang terdiri dari rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan aturan utama dan di mana yang perlu menyusun aturan-aturan tadi secara hierarki menurut urutan-urutan kepentingannya. Yang kedua ada rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan-aturan utama yang terbaru. Dan yang terakhir terdapat rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perseorangan untuk menentukan apakah pada peristiwa tertentu semua aturan utama dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Julianda. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang struktur sosial dan hukum, yaitu kelompok-kelompok sosial dan hukum. Kelompok-kelompok sosial dan hukum merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Dengan demikian, maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat terbagai berikut. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga yang lainnya, yang disebut dengan interaksi. Yang ketiga, terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadinya dapat berubah nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, adanya struktur. Yang kelima, ada perangkat kaidah-kaidah. Dan yang keenam, menghasilkan sistem ketentuan. Mempelajari kelompok-kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi daripada interaksi-interaksi sosial yang dinamis tersebut dalam kelamaan dan pengalaman menjadi nilai-nilai sosial yang itu konsep-konsep abstrak yang dihidupi di dalam alam pemikiran bagian terbesar warga-warga masyarakat. Terdapat apa yang dihidupi dalam alam pemikiran bagian terbesar warga-warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik di dalam pergaulan kehidupan.
Yang berikut adanya lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum. Kekuasaan selalu di dalam setiap pemasyarakatan yang baik yang masih sederhana merupakan. Yang selanjutnya adanya lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum. Kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat yang baik, yang masih sederhana maupun sudah kompleks suasananya. Akan tetapi walaupun selalu ada, kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata, tadi timbul maka adanya pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lainnya menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Adanya kekuasaan tergantung di hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Atau dengan perkataan lain, antara pihak memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lainnya menerima pengaruh dari dalam real atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan itu dijelmakan pada diri orang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut. Pengikutnya badan antara kekuasaan dan wewenang. Bagi setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan sedang wewenang. Adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit dua hal yang menonjol, yaitu pertama-tama bahwa para pembentuk penegakan manapun melaksanakan hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mendukung unsur-unsur kekuasaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Abdi Suhaimi. Jadi saya di sini ingin menyampaikan materi dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, maka suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka lembaga-lembaga pokok di dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian, maka lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu ada 3 1. Memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok. 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yang disebut social control. Jadi, lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berimer di dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat sebagian berikut. 1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang (authority) dan berwibawa, disebut prestigeful. 2. Hukum tadi jelas dengan secara yuridis, filosofi maupun sosiologis. 3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukuman. 4. Diperhatikan faktor pengendapan hukum di dalam jiwa pada warga masyarakat. 5. Para penegak dan pelaksanakan hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan memberikannya di dalam pola-pola perilakuannya.
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum. 7. Perlindungan yang efektif terdapat mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka tidak mustahil bagi hukum akan berpengaruh terhadap lembaga-lembaga hukum lainnya. Perkenalkan, nama saya Fidelis Sulu, NIM saya 2110102569. Di sini saya akan mengajukan pembahasan materi kami, yaitu kelompok-kelompok sosial dan hukum. Kelompok-kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling tolong-menolong. Maka, suatu kelompok sosial mempunyai beberapa syarat, yaitu 1. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu sehingga hubungan antara mereka semakin erat. Faktor yang dimaksud yaitu salah satunya nasib yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan yang lain-lainnya. Yang keempatnya adanya struktur. Yang kelimanya adanya perangkat kaidah-kaidah. Yang keenamnya adanya menghasilkan sistem tertentu. Mempelajari kelompok-kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi daripada interaksi-interaksi sosial yang dinamis tersebut lama-kelamaan karena pengalaman menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik di dalam pergaulan hidup. Sekarang kita masuk ke lapisan sosial, kekuasaan dan hukum. Kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang sudah kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada, kekuasaan tadi tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan perkataan lain antara yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan real atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan itu dijelmakan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikut. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit dua hal yang menonjol, yaitu pertama-tama bahwa para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Baik, sekian dari saya. Pembahasan seterusnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Adnan Saputra dengan NIM 2110102501131. Saya ingin melanjutkan pembahasan atau materi yang sudah dibahas oleh rekan saya, itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Singkatnya,
Sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah dan norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perilakuan yang diharapkan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar selalu sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial di dalam kurung mekanisme of social control ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Di sini ada berbagai ciri, yaitu ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, 1. Bersifat abstrak. Artinya, struktur sosial tidak dapat dilihat dan diraba. 2. Merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat. Artinya, struktur sosial berfungsi mengatur berbagai bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat. 3. Struktur sosial bersifat dinamis, selalu berkembang dan dapat berubah. 4. Memiliki cakupan yang luas. Yang kelima, meliputi kebudayaan di dalam masyarakat. 6. Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian dari saya, Hashim Adnan Saputra, akan dilanjutkan kembali kepada rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi struktur. Sebagai pengawas sosial, sebagai ciri atau karakteristik dari suatu kelompok masyarakat, sebagai instrumen masyarakat yang berperan sebagai penyelenggara dan penaatan kehidupan secara menyeluruh, sebagai pembelajaran bagi individu mengenai struktur yang ada dalam masyarakat, baik ketaatan ataupun kebiasaan. Adapun beberapa contoh fungsi struktur sosial yaitu ada 3. 1. Fungsi identitas. 2. Fungsi kontrol. Dan 3. Fungsi pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi identitas. Struktur sosial berfungsi sebagai penegakan identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang, ras, sosial, dan budaya. 2. Fungsi kontrol. Dalam kehidupan masyarakat selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar aturan. 3. Fungsi pembelajaran. Individu belajar dan dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan sebagai masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial. Sosial masyarakat mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Kaidah-kaidah sosial dan hukum. Kaidah sosial adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, kaidah sosial dibedakan atas 2 hal, yaitu kaidah etika dan kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan
kaidah yang meliputi norma asusila, norma agama, dan norma kesopanan. Patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perlakuan yang diharapkan. Kaidah mengatur perilaku manusia, kaidah kepercayaan, dan kaidah kesusilaan. Kaidah mengatur kehidupan antar manusia, antar pribadi. Kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Baik, saya akan melanjutkan soal kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati, dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi. Kaidah hukum lahir dan hidup di lingkungan manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Oleh karenanya kaidah hukum juga disebut dengan sikap lahir seseorang. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Menurut sifatnya kaidah hukum terbagi dua, yaitu yang pertama hukum yang imperatif. Maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori, harus ditaati, bersifat memaksa dan mengikat. Kedua, hukum yang fakultatif. Maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Beberapa pendapat ahli soal kaidah hukum. Yang pertama, Bronislaw Malinowski, yaitu hukum berperan dalam aktivitas sehari-hari yang tidak hanya berperan dalam keadaan penuh kekerasan atau pertentangan. Yang kedua, Hart, hukum mengandung unsur kekuasaan terpusat dan kewajibannya. Ada aturan utama dan sekunder. Aturan utama yaitu ketentuan informal tentang kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu aturan sekunder, yang pertama rules of recognition, yang kedua rules of change, dan yang ketiga rules of adjudication. Ketiga, Weber, hukum bukan sebagai perintah tetapi sebagai suatu ketertiban, bukan hanya sebagai kekuasaan terpusat tetapi mengutamakan wewenang. Yang kelima, Adamson Nobel dan Carl Lublin, hukum mempunyai fungsi penting dalam keutuhan masyarakat. Fungsinya yang pertama, menetapkan hubungan antara warga masyarakat dengan menetapkan perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Yang kedua, membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan seksama pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan memilih sanksi yang tepat. Yang ketiga, disposisi masalah sengketa yang dapat menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan kondisi kehidupan. Lalu yang terakhir dari L. Pospisil, dasar-dasar hukum. Yang pertama adalah suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Kedua, attribute of authority, atau hukum merupakan keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa dalam masyarakat untuk mengatasi ketegangan. Yang ketiga, attribute of retention of universal application, atau keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang. Yang keempat, attribute of obligation, atau keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak ke satu terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Dan yang terakhir, attribute of sanction, keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum atas ilmu yang bermanfaat, yaitu Bapak Dadang Sumarna, SH.MH. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.